ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. ومن الآداب الإسلامية لزيارة بيوت الله تبارك وتعالى إلى آخر العبارة. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali bermajelis atas perkenan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita lanjutkan kembali kajian adab-adab. Masuklah kita pada adab-adab mengunjungi atau mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab mendatangi masjid. Yang pertama, mahabbatul masajid wa taqdiruha. Hati kita ini harus ada kecintaan terhadap masjid, mencintai masjid. Wan nazaru ilaiha, dan memandang masjid ini, memandang masjid. Ketika memandang masjid, maka pandanglah masjid itu bi ainit takrimi wa ta'zim, dengan penghormatan. Li'annaha buyutullahi ta'ala, karena masjid itu adalah rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati buniyat li zikrih, yang dibangun, didirikan li zikrihi, untuk mengingat Allah, wa ibadatihi, menyembah Allah, wa tilawati kitabihi, membaca kitabnya, membaca Al-Quran, wa adai risalatihi, melaksanakan risalah-risalahnya, wa nashri ta'alimihi, dan menyebarkan ajaran-ajarannya. Ini karena masjid itu adalah syiar. Syiar ini adalah lambang atau simbol, ya, simbol kehadiran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah. Jadi barang siapa yang mengagungkan, menghormati syiar-syiar Allah, termasuk masjid itu syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya itu pengagungan itu min taqwal qulubi, sumbernya adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Kemudian dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjid, masjid itu baitu kulli taqin, ya, adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu, dan Allah menjamin, ya, liman kanal masjidu baitah, ya, liman bagi orang, kanal masjidu baitah, yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, birrauhi, dengan ar-rauh. Ar-rauh itu ketenangan yang ada di dalam hati, ketenangan yang ada di dalam hati. Jadi secara zahir fisiknya ini kelihatannya sibuk, sibuk. Akan tetapi hatinya ini diberikan ketenangan. Banyak juga orang yang fisiknya tidak sibuk, tapi hatinya ini, dalam hatinya ini rusuh,
atau fisiknya ini sibuk ke sana kemari, hatinya juga sibuk. Tapi ada orang yang sibuk fisiknya, akan tetapi di dalam hatinya ini diliputi oleh ketenangan. Nah, ini namanya ar-rauh. Warrohmah, dan kasih sayang. Jadi ada ar-rauh, ada ketenangan dalam hati, warrohmah, dan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di akhirat nanti wal jawazi alas sirati, ya, dan melintasi sirat, melintasi jembatan antara al-jazur atau as-sirat, antara mahsyar dengan al-jannah. Nah, ila ridwanillahi ta'ala ilal jannah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Surga ini adalah tempat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Kemudian yang ketiga, al-amalu ala ishadiha, ala isdatiha. Jadi mengusahakan untuk kita mengambil bahagian di dalam membangun dan merawat masjid. Nah, jadi ikut mengambil bahagian di dalam membangun dan merawat masjid. Min juhdin madiyin aw jasadiyin, ya, baik berupa materi atau tenaga, ya, sesuai dengan kemampuan. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala fi kulli dzalik, dengan mengikhlaskan niat, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan," barang siapa yang membangun masjid Allah Subhanahu wa taala, walau kamabhasi qutatin li baydhiha, meskipun hanya seperti sarang burung yang digunakan untuk bertelur. Ini bahasa majas. Maksudnya, ya, ambil bahagian sekecil apapun. Ya, saking kecilnya ini, sampai barangkali yang dia sumbangkan ini hanya seperti sarang seekor burung untuk bertelur. Satu biji, satu lembar tegel atau satu. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka tidak tanggung-tanggung, ya, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia rumah, ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qol, nah, sebutkan juga dari Sayyidina Anas, beliau berkata, man asraja sirajan fi masjidin, barang siapa yang menerangi masjid. Kalau zaman dulu barangkali membawa pelita ke masjid, kemudian menuangkan minyak, menyalakan api. Nah, sekarang ini ya tinggal kita bayar listriknya saja. Ya. Lam tazalil malaikah wa hamalatul arsh yastaghfiruna lahu, maka tidak henti-hentinya para malaikat pemikul arsy, para malaikat pemikul arsy, ini malaikat-malaikat yang utama ini, ya, yastaghfiruna lahu, ya, beristighfar, ya, memohonkan ampun baginya, madama fi dzalikal masjid dawuh, ya, selama cahaya lampunya itu menerangi masjid tersebut. Nah, selama cahaya lampunya itu menerangi masjid tersebut. Kemudian al-muhafadzah ala irtiyadil masajid, ya, hendaklah berusaha untuk mendatangi masjid. Lis-sholati, tujuannya apa? Untuk sholat. Kemudian wa huduri majlisil khair, ya, mendatangi
majelis-majelis kebaikan, ya, majelis-majelis kebaikan, walau kanat ba'idatan am manzilih, meskipun jaraknya jauh dari rumah, meskipun jaraknya jauh dari rumah. Walau tahammala fi sabili dzalika al-harru wal bardu, ya, meskipun cuaca panas sekali atau dingin sekali, wa dhulumatil lail, atau sangat gelap. Disebutkan dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'dhaman nasi ajran fis shalah. Nah, sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya dalam salat itu ab'aduhum, di antaranya adalah ilaiha mamshan. Ya, jadi orang yang paling jauh rumahnya, orang yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Disebutkan juga dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor. Ya, la alamu ahadan ab'adal minal masjid minhu. Tidak ada jamaah masjid. Tidak ada jamaah Masjid Nabawi yang katakanlah rumahnya ini dialah yang paling jauh rumahnya. Tidak ada yang lebih jauh lagi. Wa kanat la tukhti'uhu salatun. Meskipun demikian dia tidak pernah terlewatkan salat berjamaah di masjid. Waqila lahu, jadi ada orang yang mengatakan kepadanya, lawis taraita himaran tarkabuh fil dhulumai wa fir ramdha. Ya, andai Anda beli seekor himar. Ya, seekor himar. Ini himar itu peranakan antara keledai dengan kuda. Ya, namanya himar. Andai Anda membeli seekor himar untuk Anda kendarai ke masjid. Qala, maka orang ini kemudian mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Nah, justru saya ini tidak suka kalau rumahku ini dekat masjid. Sudahlah, jauh begini saya justru senang. Kenapa? Inni uridu ayyuktaba li mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya ingin agar pahalaku berjalan pulang dan pergi dituliskan semuanya. Pahalaku berjalan pulang dan pergi dituliskan semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bagimu pahala semua itu. Pahala kamu berangkat, pahala kamu pulang, Allah Subhanahu wa taala sudah kumpulkan semua. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya at-tahayyu' lidh-dhihabi ilal masjid bit-taharah. Bersiap-siap berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, kita mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Pertama bit-taharah, dengan bersuci. Usahakan berwudu dulu sudah di rumah. Wa husnil wudu'i, dengan wudu yang sempurna. Wat tasawwuki, kemudian bersiwak, bergosok gigi. Wa lubsis thiyabin nadhifah, menggunakan pakaian yang bersih. Wa taqlimil adhafir wa tarjilis sya'ri, kalau kuku panjang dipotong dulu. Rambut kusuk diminyaki. Wat tajammul wat tatayyub. Tajammul ini kalau dalam istilah fikih itu menggunakan pakaian-pakaian yang berupa syiar-syiar, ya, menampakkan semangat. Ya, contohnya seperti pakai kopiah,
pakai selendang, ya, pakai jubah. Nah, itu kalau ada. Itu namanya tajammul. Kemudian wat tatayyub. Tatayyub itu menggunakan wewangian. Nah, disebutkan dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man tatahhara fi baitih, barang siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma madha ila baitin min buyutillahi, kemudian berangkat ke masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillahi, untuk menunaikan salat fardu, kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkahnya ini dihitung. Ihdahuma, langkah yang pertama, tahuttu khati'atan, digugurkanlah dosanya. Satu langkah gugur dosa. Wal ukhra, kemudian langkah berikutnya, tarfa'u darajatan, diangkatlah derajatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Masih ada beberapa lagi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat bagi kita. Kita tutup kajian kita, majelis kita, seraya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.